مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat, yaitu sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang merupakan kunci utama untuk masuk ke dalam surga. Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, ia berkata, Ata a'rabiyyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui, Arab dusun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, seraya berkata, Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhalal jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya maka aku akan masuk ke dalam surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubah, dan hendaklah kamu menegakkan salat yang wajib. Wa tuaddiz zakatal mafruḍah, dan hendaklah kamu menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu ramadhana, dan hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Qala, maka orang itu berkata, Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu. Aku tidak akan menambah sedikit pun atas apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula mengurangi sedikit pun darinya. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika orang itu pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni surga, maka lihatlah orang ini, yaitu yang bertanya tadi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang keempat
dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 amalan utama yang merupakan kunci-kunci agar kita masuk ke dalam surga. Apa saja itu? Yang pertama, yang merupakan kunci utamanya sehingga layak disebutkan nomor 1. Karena yang pertama adalah penentu bagi yang berikutnya. Yang berikutnya tidak bermanfaat tanpa yang pertama, yaitu ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya adalah hendaklah kamu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Inilah kunci utama untuk masuk ke dalam surga. Mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Sebab inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka menyembah hanya kepadanya dan tidak menyembah selainnya. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Maka dari itu, semua hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia menyembah selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Sehingga tidak mungkin itu menjadi haknya. Oleh karena itu, orang yang menyembah kepada selain Allah dihukumi oleh Allah sebagai pelaku dosa. Bahkan pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik atau kafir. Bahkan dialah, kata Allah Subhanahu wa taala, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Orang yang menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kalau seandainya manusia punya hak untuk menyembah selain Allah, berarti dia tidak berdosa dong. Namun faktanya dia adalah pelaku dosa terbesar. Karena itu adalah pelanggaran terbesar, yaitu pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hak kita sebagai hamba? Dalam lanjutan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Tidak mungkin selamat
Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa dosa syirik. Walaupun bersamaan dengan itu, dia menghadap Allah dengan membawa semua kebaikan. Misalkan di dunia, dia selalu beribadah, sholat, puasa, zakat, haji. Dan dia menjauhi semua perbuatan dosa. Riba, khamar, judi, zina, menghilangkan nyawa orang, korupsi, mencuri, menipu. Semua dia hindari, kecuali satu saja dia lakukan, yaitu syirik. Syiriknya pun mungkin hanya dalam hatinya, yaitu dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Itu sudah syirik. Dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu sudah syirik yang ada di dalam hati seseorang, yaitu dia membenarkan kesyirikan, meridhoinya, tidak menyalahkannya. Andaikan dosa dia hanya satu itu saja, bersama dengan semua kebaikan, maka dia tidak mungkin selamat. Dan semua kebaikan yang telah dia lakukan terhapus. Dalam surat Al-An'am ayat 88. Setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kemuliaan para nabi dan rasul, bahkan Allah menegaskan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Namun Allah pun menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Syirik itu bisa jadi hanya dengan pembenaran hati. Dia membenarkan atau meridhoi atau tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Misalkan dia mengatakan, jangan radikal, jangan bersikap intoleran, jangan suka mengkafirkan dan mensyirik-syirikan mereka yang menyembah kepada selain Allah. Ini salah penempatan. Kalau dia bilang jangan mengkafirkan sesama muslim, itu betul. Kalau dia bilang jangan mensyirik-syirikan sesama muslim, dia muslim jangan kamu bilang dia musyrik, itu betul. Tapi kalau dia bilang jangan mengkafirkan, jangan mensyirik-syirikan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim, karena dia berarti menyetujui kesyirikan. Menyetujui kesyirikan adalah kekufuran, sama dengan kesyirikan itu sendiri. Maka tidak ada gunanya dia sholat, puasa, zakat, haji, meskipun orang mengatakan dia moderat, dia enggak mengkafirkan orang musyrik, dia tidak mengkafirkan non muslim, dia berakhlak baik, lisannya selalu dia jaga. Padahal itu adalah seburuk-buruk akhlak kepada Allah. Dia berakhlak baik kepada orang kafir, tapi kepada Allah dia berakhlak buruk. Allah mengatakan mereka orang-orang kafir, dia mengatakan tidak. Dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah menegaskan dalam banyak ayat, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-yahud wan nasara dan al-musyrikin, semua orang yang menuhankan selain Allah. Tapi dia mengatakan mereka tidak kafir. Maka dia telah melakukan kedurhakaan, kekurang ajaran, akhlak yang paling buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita katakan dia orang yang berakhlak baik.
dia sesungguhnya orang yang paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita ikuti permainan kata-kata, dia paling intoleran, dia paling moderat. Itu cuma permainan kata-kata. Hakikatnya dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ini kunci utama untuk masuk surga. Mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Menghadap Allah dengan membawa la ilaha illallah. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia pahami maknanya, dia yakini kebenarannya, dan dia amalkan dalam hidupnya. Ulama Islam seluruhnya sepakat, jika dia cuma ucapkan saja, tidak berguna kalimat itu. Kalau dia tidak pahami artinya, atau dia mendustakan maknanya, yaitu penetapan hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Atau dia tidak mengamalkan dalam hidupnya, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan tidak sedikit pun dia berikan kepada selain Allah. Sepakat ulama, tidak ada manfaatnya walaupun setiap hari dia berzikir mengucapkan la ilaha illallah 10.000 kali, tapi dia nggak paham artinya, atau dia tidak membenarkan maknanya, atau dia tidak amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nggak ada gunanya dia ucapkan. Jadi kunci masuk surga adalah la ilaha illallah, mengucapkannya dengan memahami maknanya dan meyakini kebenarannya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW menyebut nomor 1, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dalam hadis ini kita juga bisa memetik pelajaran. Perhatikanlah, Nabi SAW mengatakan, wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah kalimat penafikan, dan ada di dalamnya kalimat yang bersifat umum, atau kalimat nakirah dalam konteks penafikan, sehingga maknanya bersifat umum. Artinya, Allah tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Maksudnya gimana? Mempersekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah itu sama saja, baik yang disembah itu pepohonan, batu-batuan, berhala-berhala, dan setan, ataukah yang disembah itu orang soleh, para nabi, dan malaikat. Hukumnya sama, nggak ada bedanya. Orang yang menyembah patung musyrik, yang menyembah nabi musyrik. Orang yang berdoa kepada berhala musyrik, orang yang berdoa kepada wali juga musyrik. Orang yang menyembah setan musyrik, orang yang menyembah malaikat juga musyrik. Sama, nggak ada bedanya. Dari mana kita tahu? Dari kata nakirah dalam konteks penafikan. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan tidak boleh kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun.
Ini kalimat umum sehingga mencakup semuanya, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Oleh karena itu, walaupun yang disembah oleh umat Nasrani nabi yang mulia, maka mereka tetap dihukumi sebagai orang-orang kafir. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menyembah setan. Bukan nabi dan setan yang sama, tapi status penyembah nabi dan penyembah setan sama. Ini faidah penting yang bisa kita pelajari. Jadi seorang tidak bisa mengatakan, saya enggak berdoa kepada patung, saya berdoa kepada wali. Hukumnya sama, tidak ada bedanya. Karena Allah melarang kesyirikan dalam bentuk larangan umum, tidak memberi pengecualian. Kemudian kunci surga yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa tuqimus sholatal maktubah, dan engkau menegakkan solat yang wajib. Inilah jemaah sekalian kunci surga yang kedua. Karena solat adalah amalan yang akan menjadi penentu semua amalan yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza saluhat saluha sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan yang pertama akan dihisab terhadap seorang hamba adalah solatnya. Kalau baik solatnya, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Tapi kalau rusak solatnya, seluruh amalan akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Karena solat itu adalah ibadah yang akan membuka pintu hidayah yang sangat besar. Solat bukan cuma sekedar ibadah, tapi solat itu juga pintu hidayah yang sangat agung. Maka kalau kita benar-benar menjaga solat kita, kita akan mendapatkan hidayah untuk melakukan amal-amal soleh yang lain dan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana juga firman Allah Azza wa Jalla, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya apa? Cahaya hidayah. Dan kelak akan menjadi cahaya di alam kubur dan cahaya di hari kebangkitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina ilal masajid fi zulmatil lail bin nuri tam yaumal qiyamah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berangkat ke masjid di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Jadi salat ini adalah cahaya hidayah dan cahaya kelak di hari kebangkitan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau salat seseorang baik, pasti semua amalannya akan ikut menjadi baik. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang sudah rajin salat, tapi amalannya belum baik, dia masih memandang remeh amalan-amalan yang lain, dia belum lakukan dengan yang baik, dengan cara yang terbaik, dia juga belum menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram, salatnya jalan terus, maksiatnya juga jalan terus, maka yakinlah pasti salatnya tidak beres. Karena Allah nggak mungkin salah. Allah mengatakan salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa dia rajin salat, namun dia juga koruptor? Dia rajin salat tapi pezina. Dia rajin salat tapi pemakan riba. Dia rajin salat tapi setiap hari matanya membuka video-video
melihat lawan jenis yang tidak sepatutnya dia lihat. Kenapa jemaah sekalian? Pasti solatnya tidak beres. Karena Allah nggak mungkin salah. Allah mengatakan solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa solat dia tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Dianya yang salah tentunya. Allah nggak mungkin salah. Karena solat yang Allah maksudkan tentunya adalah solat yang benar. Bagaimana agar solat kita benar? 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keikhlasan. Yang jauh daripada riya dan sum'ah. Yang kedua, ittiba, meneladani Rasulullah SAW dalam solat kita. Yang ketiga, memperhatikan waktunya. Kita tidak tunda-tunda solat tanpa ada uzur syar'i. Yang keempat, menjaga kekhusyukan. Yang kelima, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ini yang disebut menegakkan solat. Memperhatikan adab-adabnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Sehingga akan menjadi kunci surga. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa tu'addi zakatal mafruḍah, dan hendaklah kamu menunaikan zakat yang diwajibkan. Zakat itu terbagi 2, zakat harta dan zakat diri atau zakat fitrah. Orang-orang yang punya harta harus paham kapan dia harus mengeluarkan zakat, apa syarat-syaratnya. Begitu pula setiap bulan Ramadan kita pelajari kembali zakat fitrah. Ini adalah kunci masuk ke dalam surga. Yang keempat, wa tasumu ramadana, engkau berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam yang juga merupakan amalan yang akan menjadi pintu hidayah dan juga sebab terbesar kita mendapatkan ampunan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kelima, melakukan haji. Jemaah sekalian, walaupun dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyebut haji, tapi kita tambahkan. Kenapa? Karena hampir semua hadis yang menyebutkan 4 amalan ini mesti menambahkan haji. Sehingga pantas kalau kita katakan kunci surga yang kelima melakukan haji. Namun pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tidak menyebut haji di sini? Ada 4 kemungkinan kata para ulama. Yang pertama, mungkin ketika Nabi SAW berbicara kepadanya, haji belum diwajibkan. Sehingga kalau sudah diwajibkan berarti mestilah kita tambahkan. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Yang kedua, mungkin Nabi SAW mengetahui orang itu sudah haji. Dan haji kan cukup sekali itu saja. Yang wajibnya, selebihnya sunnah. Beda dengan sholat, puasa, zakat. Sholat terus menerus sepanjang hidup. Puasa setiap tahun, zakat juga setiap tahun. Jadi zakat bukan sekali mengeluarkan sudah selesai, tidak. Tahun depan masih ada zakatnya lagi. Sedangkan haji cukup sekali seumur hidup, maka dia sudah lepas dari kewajiban. Kalau dia mau haji lagi, maka tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemungkinan yang ketiga, Nabi SAW mengetahui orang itu adalah orang yang tidak mampu naik haji, maka baginya tidak wajib. Kemungkinan yang keempat, ini ada kemungkinan yang keempat kata para ulama, bisa jadi
ada rawi yang lupa. Karena kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis tentang rukun Islam, semua menyebutkan haji. Kenapa hadis ini tidak? Maka ada kemungkinan rawinya lupa. Oleh karena itu sangat layak kalau kita tambah kunci masuk surga yang kelima adalah melakukan haji. Ditambah lagi Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Apa haji mabrur itu jamaah sekalian? Pertama, yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, yang dilakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang dilakukan dengan harta yang halal. Yang keempat, selama perjalanan haji, dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa sampai dia kembali. Yang kelima, terlihat bekas haji itu dalam kehidupannya setelah haji, yaitu dia menjadi lebih baik. Ini 5 kriteria haji mabrur. Tidak ada balasannya kecuali surga. Yang keenam, amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, yang merupakan kunci surga yang keenam adalah silaturrahim. Bersilaturahmi. Apa artinya silaturahmi itu jemaah sekalian? Artinya adalah menyambung hubungan kekeluargaan. Rahim itu artinya rahimnya seorang wanita. Artinya seseorang itu kalau diperiksa hubungannya dengan kita akan berjumpa di satu rahim. Kalau berjumpa di rahim ibu kita berarti kakak adik kita. Kalau berjumpa di rahim nenek maka itu mencakup sepupu, paman dan bibi. Lebih luas lagi. Itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Menyambung hubungan kekerabatan. Dan lafaz ini juga tidak disebutkan dalam hadis ini. Tapi ada dalam riwayat yang lain, yaitu dari Abu Ayyub Al-Ansari, yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, watasilur rahim, dan engkau menyambung silaturahmi. Jadi ini yang keenam untuk melengkapi jawaban Nabi SAW kepada orang yang bertanya tentang kunci-kunci surga atau amalan-amalan utama yang dapat memasukkan dia ke dalam surga. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini, semangat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kaum muslimin, para sahabat yang berasal dari Badui, mereka tinggal di tempat yang jauh. Mereka berdatangan kepada Nabi SAW untuk belajar. Dan para sahabat Nabi SAW yang tinggal di sekitar beliau, itu sangat senang kalau ada Badui yang datang untuk bertanya. Tapi mereka juga emosi kalau ada Badui yang kurang ajar. Badui ini beda-beda bentuk mereka. Kalau dia cerdas, pintar, datang bertanya, itu sahabat sangat senang. Karena setelah itu Rasulullah SAW akan menjawab dan mereka akan mendapatkan ilmu. Dan karena para sahabat yang di sekitar Nabi SAW itu merasa segan untuk bertanya kepada beliau, maka mereka senang kalau Badui datang. Dia akan bertanya dan mereka mendapatkan ilmu. Dan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat yang lain dari Abu Ayyub Al-Ansari, menyampaikan kepada kita hadis ini karena mereka menghafalkannya, dan luar biasa pahala mereka
Setiap orang membaca dan mengamalkan hadis ini mengalir kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah termasuk pintu ilmu adalah bertanya. Dan bertanyalah yang penting, singkat dan jelas. Lihat Badui ini. Penting, singkat dan jelas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Ada sebagian orang yang bertanya, curhat dulu. Sampai-sampai dia lupa apa yang mau dia tanyakan. Ustadznya pun bingung. Coba tanya itu yang jelas, singkat, padat. Dan sesuatu yang kita butuhkan. Jauhi hal-hal yang kita nggak butuhkan. Sampai ada orang bertanya, jemaah sekalian, Ustadz, kalau sampai di bulan, kemana arah kiblat? Kapan dia mau ke bulan? Dia nanya hal yang hampir mustahil dia lakukan. Maka ustadznya pun menjawab, nanti saja kalau sudah sampai di bulan, WhatsApp saja. Jadi jemaah sekalian, maksudnya di sini tanyakan hal yang kita perlukan. Jangan tanya hal-hal yang kurang penting bagi kita atau hampir mustahil terjadi. Iya. Ini penting karena jemaah sekalian, bertanya adalah pintu ilmu. Salah satu pintu ilmu yang kita dapatkan dari para sahabat, pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin azan dulu, setelah itu kita bisa lanjut tanya jawab.
kesimpulan daripada hadis ini jemaah sekalian, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Faman addal faraidah wajtanaba al-muharramat istahaqqa dukhulal jannah wan najata minan nar." Barang siapa menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram, maka dia berhak masuk surga dan selamat dari api neraka. Jadi beliau mengkiaskan ini kepada seluruh perintah Allah dan seluruh larangan Allah. Seluruh larangan Allah kita kerjakan, seluruh larangan Allah kita tinggalkan. Itulah sebab kita berhak masuk surga dan selamat dari api neraka. Pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau dapat memastikan seseorang itu masuk surga. Karena Allah memberikan wahyu untuk itu. Adapun orang-orang yang tidak Allah berikan wahyu kepada beliau untuk memastikan orang itu masuk surga, tentu beliau tidak dapat memastikan. Yang dapat beliau pastikan hanyalah apabila Allah Subhanahu wa taala memastikan itu melalui wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Maksudnya orang ini akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian bukan sekedar karena dia bertanya amalan yang akan memasukkan dia ke dalam surga dan dia akan mengamalkannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu tentang orang tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu tentang itu. Sebab itu adalah masa depan. Masa depan adalah hal gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Baik. Foto tempat-tempat ibadah orang lain. Berarti dia datang ke situ juga kan? Untuk foto-foto tempat itu. Mungkin juga dia foto dirinya, selfie. Jemaah sekalian, mendatangi tempat-tempat ibadah kepada selain Allah, maka kita pun paham itu adalah tempat melakukan dosa terbesar menurut agama kita. Terserah mereka setuju atau tidak. Dalam agama kita itu adalah tempat melakukan dosa terbesar yang disebut dengan dosa kesyirikan dan kekufuran. Penyembahan dan pembenaran kepada peribadahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya haram, termasuk dosa besar dan pintu kepada kekafiran. Pintu kepada kekafiran. Apalagi kalau dia tambah dengan foto-foto, dia selfie. Itu sama saja dia sedang berbuat dosa dan dia dokumentasikan perbuatan dosanya, kemudian dia share kepada orang. Ini lebih berbahaya lagi kalau dia share, terutama untuk keluarganya. Sama saja dia mengajak mereka untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Dan dosa itu jamaah sekalian, kalau dilakukan secara terang-terangan, maka menjadi lebih besar.
Kalau kemudian ada orang yang mengikuti perbuatan dosanya, maka dia akan ikut menanggung dosa mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mencontohkan perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dia sudah mati pun fotonya masih ada di medsos, maka dosanya masih terus mengalir. Apalagi kalau di situ ada anak perempuannya, ada istrinya, dia biarkan anak perempuannya dan istrinya dilihat oleh semua mata lelaki yang memandangnya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa dalilnya pergi ke tempat itu haram? Sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh kata Allah, telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini menurut para ulama Islam adalah dalil haramnya kita bersama dengan semua orang yang melakukan perbuatan yang haram. Bukan sekedar syirik bahkan. Makanya Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam penafsiran ayat ini kisah Al-Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz, seorang penguasa yang menegakkan hukum Allah. Jadi beliau menangkap beberapa orang yang sedang minum khamar. Kemudian beliau cambuk mereka semuanya. Lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, itu satu yang ketangkap dia nggak ikut minum. Bahkan dia lagi puasa." Maka tetap dicambuk lagi oleh Amirul Mukminin. Kemudian beliau membaca ayat ini. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jadi beliau kiaskan kepada semua dosa, termasuk minum khamar. Minum khamar bukan kekufuran. Ayat ini berbicara tentang kekufuran. Orang yang mengingkari ayat Allah atau mempermainkan ayat Allah itu kufur. Tapi beliau pahami ini berlaku untuk semua dosa termasuk minum khamar. Minum khamar tidak kufur, dosa besar iya, tapi tidak sampai kufur. Maka orang yang hadir di situ, bahkan dia sedang puasa, ikut dihukum oleh Umar bin Abdul Aziz karena Allah mengatakan, "Innakum idzam mithluhum." Kamu kalau bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamru." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan khamar padanya. Maksudnya walaupun dia nggak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Maka kita bayangkan jamaah sekalian, minum khamar itu dosa besar iya, tapi nggak sampai kufur. Kita dilarang mendekati orang yang melakukan dosa itu. Bagaimana lagi dengan orang yang menyembah kepada selain Allah? Dosa terbesar, dosa syirik. Tapi sungguh aneh, di sebagian daerah malah dijadikan itu wisata budaya. Padahal itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau kita menyampaikan ini hukumnya haram, berdasarkan penjelasan para ulama yang ahli, mereka akan membuli bahkan. Ini aneh sekali, di negeri muslim. Kalau di negeri kufur,
Mungkin masih masuk akal ada orang yang membuli keterangan-keterangan agama. Tapi di negeri muslim, naudzubillah. Jadi ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan kita nggak boleh ke tempat-tempat itu. Tapi kalau dia foto-foto di sana itu lebih parah lagi. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Masih ada waktu? Silahkan. Apa udah habis? Masih ada berapa menit? Ada pertanyaan lain? Silahkan. Apa? Syirik dalam hukum. Syirik dalam hukum itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang meyakini. Ini sekarang kita bicara syirik besarnya dulu. Orang yang meyakini hukum Allah kedudukannya sama dengan hukum buatan manusia. Maka itu syirik besar. Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Yang kedua lebih parah daripada yang pertama. Dia menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Mungkin dia katakan, hukum adat kami lebih cocok daripada hukum Islam. Maka, kalau dia seorang muslim, Islamnya batal. Dalilnya, surat Al-Ma'idah ayat ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Perhatikan jemaah sekalian, maksud ayat ini, semua hukum yang bertentangan dengan Islam, Allah namakan jahiliyah. Terserah mereka sebut hukum adat, undang-undang, peraturan, hukum internasional, hukum kesepakatan bersama, terserah. Allah mengatakan itu adalah hukum jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, kebodohan. Walaupun orang yang merumuskannya merasa mereka pakar-pakar hukum. Tapi kata Allah mereka adalah orang-orang bodoh. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Berarti kalau dia sudah nggak yakin lagi hukum Allah lebih baik, dia bukan orang yang beriman. Yang ketiga, kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini adalah syirik besar. Kapan dihukumi syirik kecil? Adalah sekedar dia menjalankan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, tapi dia masih meyakini hukum Islam yang lebih baik. Dan yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tapi kenapa dia berhukum dengan selain hukum Allah? Mungkin dia takut kekuasaannya digoyang. Dia takut didemo kalau menerapkan hukum syariat. Maka dia telah terjerumus dalam syirik atau kufur kecil menurut ahlus sunnah. Tapi menurut khawarij, kufur besar. Hati-hati. Ini salah satu titik perbedaan antara ahlus sunnah dengan khawarij. InsyaAllah di kesempatan lain kita bahas lebih detail. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.